Salam sepak bola, salam sehat dan juga salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan supporters, subscribers dan juga viewers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Ini adalah video kedua saya hari ini. Sebelumnya saya membuat video tentang Manchester United dan saya melihat responsnya luar biasa dari teman-teman netizen yang memang sebagian besar merupakan fans dari Manchester United, dan kalian juga memberikan counter analisa yang saya kira logis, bijak dan juga berkualitas. Saya suka hal-hal seperti itu dan saya juga ada membalas beberapa komentar dari kalian. Oke, di video ini saya ingin membahas tentang Chelsea Football Club yang juga sama seperti Manchester United meraih kemenangan telak di UEFA Champions League di pertandingan kedua mereka di fase grup. Ya, memang lawan mereka tidak sekuat seperti lawan dari Manchester United. Tapi kenapa saya merasa perlu untuk membuat video tentang Chelsea? Karena kita tahu teman-teman, di 2 game sebelumnya Chelsea tidak bisa mencetak gol walaupun mereka create beberapa peluang. Dan memang terkesan bahwa Frank Lampard ingin lebih berkonsentrasi untuk membenahi lini pertahanan. Dan memang hasilnya di 2 game sebelum Krasnodar, Chelsea tidak kemasukan gol. Teman-teman sudah tahu yang paling menarik perhatian adalah hasil seri lawan Manchester United di Old Trafford dengan skor 0-0. Padahal sebelumnya kita tahu MU menang telak lawan Newcastle, kemudian MU juga menang lawan Paris Saint-Germain bermain di Paris. Jadi kita lihat ada sedikit kemajuan dari Chelsea dalam urusan untuk menahan para pemain dari tim lawan mencetak gol. Tapi saya jelaskan di video saya tentang Chelsea saat Chelsea berhasil menahan MU dengan skor 0-0 bahwa DNA Chelsea ini hilang di bawah Frank Lampard karena Chelsea perlu lagi bermain menyerang dan mencetak banyak gol, apalagi pemain-pemain baru yang mereka beli mayoritas ini menempati posisi di lini serang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Lampard bisa membawa timnya meraih kemenangan juga sebetulnya berkat kontribusi dari para pemain baru yang sekarang sepertinya terkesan kayaknya ya sudah menyatu permainannya. Padahal di game ini Chelsea juga banyak mendapatkan tekanan dari tim lawan Krasnodar. Klub apa ini Krasnodar ya? Kita mungkin sebagian besar baru mendengar tentang klub ini. Sama juga dengan saya. Tapi sebetulnya saya telah mengikuti Krasnodar ini pada saat mereka bermain di Europa League. Mulai dari musim lalu. Memang klub ini biasa-biasa saja. Tapi klub ini berevolusi menjadi salah satu klub yang kuat di Russian Premier League ya, atau di Liga Rusia. Saya tidak ingat nama Liga Rusia itu apakah Russian Premier League atau tidak, tapi ya di Liga Rusia. Mereka musim lalu menempati peringkat ketiga dan mereka bisa masuk ke fase grup Liga Champions musim ini setelah mereka menang di babak kualifikasi. Pemain-pemain mereka mayoritas adalah pemain-pemain muda dan mereka juga ada pemain-pemain di skuad mereka yang juga menjadi bagian dari tim nasional Rusia. Jadi ini bukan klub yang biasa-biasa saja, apalagi bermain di kandang mereka. Dan satu lagi, penonton boleh hadir di stadion yang memang kita lihat ya tentu mayoritas adalah supporter dari home club. Jadi ini sebetulnya tidak mudah juga bagi Chelsea gamenya. Karena Chelsea kan sebelumnya terbiasa bermain di stadion tanpa penonton. Dan ini sekarang mereka bermain away, tentulah sedikit banyak ada secara psikologis pressure dari para penonton yang hadir di dalam stadion. Dan cukup berisik juga stadion ya, saya nonton game ini karena live di SCTV kan. Oke, so bagaimana line up dari kedua tim ya, kita bahas line up dulu. Karena saya selalu membuat catatan teman-teman, maka itu saya harus melihat ke HP saya. Jadi saya tidak asal bicara. Kita lihat dulu dari tim tuan rumah, penjaga gawang Safonov, ini juga penjaga gawang ketiga dari tim nasional Rusia. Oke. Smolnikov, ini juga pemain fullback kanan yang merupakan bagian dari tim nasional Rusia. Kemudian Matrinovic, Pantailin, terus Chernov, Gazinski. Ini juga salah satu pemain yang merupakan bagian dari tim nasional Rusia. Vilhenia, ini pemain yang saya kira agresif, bagus sekali ini pemain untuk menekan para pemain Chelsea di tengah. Olsen, so many movements by this player, bahaya. Utkin yang mendapatkan peluang pertama di game ini ya, teman-teman tentu ingat Mendy bisa save I think first minute or second minute, saya lupa. Ramirez, what a player, this is a good player for Krasnodar. Marcus Berg, ini pemain veteran nih, mantan pemain tim nasional Swedia. Saya tidak tahu apakah ia masih merupakan bagian dari national team Sweden atau enggak, but this is a very intelligent player. How about Chelsea? Wah, ini menarik nih bagi saya Chelsea. Ini kalau menurut saya ya, tentu teman-teman mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda. Bahwa Lampard masuk ke game ini juga sebetulnya bukan untuk bermain murni sepak bola menyerang. Tapi ia menempatkan pemain-pemain yang akan bisa melakukan transisi dari bertahan ke menyerang dengan cermat, cerdas, dan juga cerdik. Yang bermain di tengah ini adalah Havertz
Jorginho dan juga Kovacic. Ya, kita memang tahu Jorginho dan juga Kovacic adalah dua pemain yang memiliki karakter atau naluri bertahan yang lebih baik. Tapi jangan salah, Jorginho dan juga Kovacic adalah ball passer yang bisa diandalkan dan pergerakan mereka juga cepat untuk membantu serangan. Kita tahu Havertz adalah pemain yang berkembang sebagai salah satu perancang serangan bagi Chelsea. Ini saya berbicara di lini tengah. Di depan, lebih menarik lagi. Ya, ia mainkan Hudson-Odoi. Kemudian Werner tentu akan diberikanlah chance bermain walaupun ini bukan lawan tim kuat. Ziyech, ya lagi-lagi ini lagi nih, cerdas, cerdik dan cermat. Karena Odoi dan juga Ziyech memiliki skill individu yang bisa diandalkan saat mereka melakukan counter yang cepat atau fast break. Werner kita tahu adalah pelari ya yang memiliki kemampuan untuk mencari ruang bebas, so he's a runner and then he's a finisher. Jadi mereka taruh satu goal getter di depan. Di belakang tentu ini pemain-pemain yang keras dipilih. Ya, Chilwell, Azpilicueta di dua sektor fullback, keras, agresif, dan mereka banyak melakukan haluan ataupun blocking. Di tengah Rudiger dan Zuma ini juga dua pemain keras menurut saya, dan Mendy seperti biasa menurut saya merupakan bagian yang krusial dari pertandingan ini. Bagaimana Chelsea bermain? Mereka tidak langsung keluar menyerang, mereka mencoba menyerap tekanan dari tim tuan rumah dan begitu banyak peluang dari Krasnodar. Teman-teman juga tentu yang menontonnya bisa melihatnya. Tadi kan sudah saya sebut dari Utkin, kemudian juga ada dari Ramirez, kemudian ada juga dari Marcus Berg yang off target. Oke, Wilhenia coba juga melakukan pergerakan-pergerakan yang bahaya. Tapi berkat penampilan Mendy dan juga blocking-blocking yang dilakukan oleh para pemain di defense, maka Chelsea tidak kemasukan gol di menit-menit awal. Azpilicueta, great passer of the ball. Dan Azpi bersama juga dengan Ziyech ya, saya melihat nih kolaborasinya bagus banget nih. Jadi ketika Azpi maju, Ziyech sedikit turun ke belakang. Tapi ketika Ziyech maju, Azpi sedikit berada di tengah. Jadi mereka tidak overlap atau tidak clash satu sama lainnya dalam tugasnya untuk membangun serangan bagi Chelsea. Dan kita lihat bahwa umpan pertama diberikan oleh Azpilicueta kepada Werner. Werner dijatuhkan, sayang Jorginho tidak bisa mengeksekusi penalti, tapi Chelsea tetap terus mencoba memanfaatkan kelengahan di pertahanan dari Krasnodar karena tim ini keluar menyerang dari menit pertama. Ya sayangnya mereka juga lupa, mungkin para pemain Chelsea kan skillnya di atas rata-rata atau dibandingkan dengan para pemain mereka tentu kalah lah, kita harus fair soal itu. Dan akhirnya Havertz memberikan umpan kepada Odoi, ya sebetulnya shot yang biasa saja tapi justru Savonov tidak bisa menangkap bola tersebut, ya kan. Terus kemudian apa yang terjadi ini mirip juga nih seperti game Manchester United. Chelsea ditekan terus, oke lah sesekali memang mereka ada peluang dan Ziyech sebetulnya yang mendapatkan peluang pertama bagi Chelsea loh di game ini. Ya ingat loh, jadi Ziyech ini pemain yang memang sekarang dibutuhkan oleh Chelsea jika mereka ingin menjadi tim yang banyak mencetak gol. Luar biasa pergerakannya, secara individual ataupun pada saat ia mencoba menyatu dengan tim untuk memberikan umpan. And then we know apa yang dilakukan Chelsea, itu yang saya bilang. Seperti Manchester United, mereka sulit mencetak gol tambahan. Mereka terus ditekan. 3 pergantian pemain. Oke, Mason Mount masuk, menggantikan Jorginho. Pulisic masuk menggantikan Hudson-Odoi. Kenapa harus Pulisic? Karena Chelsea ingin pemain yang bermain lebih direct lagi, lebih banyak melakukan shot on goal. Oke, and then Kante masuk menggantikan Kovacic. Mereka perlu pemain yang keras di tengah. Hasilnya apa? Chelsea bisa menambah berapa gol lagi? 3 gol lagi. Oke, Timo Werner penalti. Kita tahu bahwa Timo Werner mendapatkan penalti dan kali ini ia mengambil keputusan untuk mengeksekusi penalti ini karena memang Jorginho sudah keluar digantikan oleh Mason Mount, good penalty. And then Hakim Ziyech, umpan dari Werner, saya kira ini adalah gol terbaik bagi Chelsea di game ini karena Ziyech pada saat mendapatkan bola tersebut dari Werner, ia dikepung 2 atau 3 pemain dari Krasnodar, but look at the skill of this player. Ini saya kira adalah pembelian pemain baru yang bagus dari Chelsea. Ini Ziyech. Kenapa saya bilang bagus? Karena saya melihat pemain ini yang sebelumnya tidak banyak mendapatkan menit bermain. Ini mungkin ketiga kalinya ya Ziyech main ya. Saya tidak ingat persisnya. Tapi ia turun lawan Sevilla mungkin berapa? 20-an menit. Ia turun lawan MU mungkin 10 menit. Tapi sekarang ia bermain dari awal. Dan ia bisa mencetak 1 gol. Dan kita lihat ia sangat berpengaruh dalam sistem serangan yang dibangun oleh Chelsea. He scored a great goal. Okay, and then what happened? Ziyech ditarik keluar, it's okay, memang ia bermain dari awal. Tammy Abraham masuk, artinya apa? Lampard tahu ia perlu menempatkan tetap target man tambahan di depan agar bisa mencuri peluang untuk mencetak gol saat ada counter attack. Dan counter attack lah yang dilakukan Chelsea. Tammy memberikan umpan kepada Pulisic, also very great finish by Pulisic. Dan yang kita bisa perhatikan dari game ini bahwa para pemain Chelsea bermain bersabar, mereka menunggu momen yang tepat untuk menyerang ke pertahanan dari tim lawan. Dan lagi-lagi saya ulangi, cerdik,
cerdas, dan cermat. Oke, ini 3C yang diaplikasikan oleh Frank Lampard dalam urusan taktiknya kepada para pemainnya. Jadi ketika 3C ini diaplikasikan oleh Frank Lampard, bukan 3B ya, 3B itu bola bung binder. Jadi ketika 3C ini diaplikasikan oleh Frank Lampard di taktiknya, ia memerlukan juga pemain-pemain yang memiliki intelijensia. Salah satunya adalah Hakim Ziyech. Ia perlu pemain yang memiliki tingkat kreativitas tinggi, level tinggi. Salah satunya adalah Hakim Ziyech, kita tahu ada Havertz juga. So, Chelsea are changing towards a better team. Ya, perlahan-lahan. Ya, saya kira bagi teman-teman yang mungkin ya belum familiar dengan Krasnodar dan mungkin melihat bahwa ini tim yang biasa-biasa saja, akan menganggap ini kemenangan yang tidak spesial dari Chelsea. Tapi bagi saya sebagai pengamat, saya melihat ini bisa jadi adalah titik balik dari Chelsea untuk menjadi tim yang nanti lebih galak lagi untuk mencetak gol dan lebih solid lagi dalam urusan menahan para pemain tim lawan mencetak gol. Perjalanan masih jauh bagi Chelsea, but at least they got their first win in UEFA Champions League, di mana juga Sevilla kita tahu meraih kemenangan lawan Rennes. So we wait for another game of Chelsea, dan jika saya tidak salah, akhir pekan ini mereka akan lawan Burnley. Jika saya tidak salah, saya tidak ingat jadwal tersebut karena saya banyak urusan lain. Tapi saya ingin berterima kasih kepada teman-teman netizen yang terus support kepada channel YouTube Bola Bung Binder, terus memberikan komentar-komentar kalian yang positif. God bless you all. Stay healthy, stay safe, and stay positive. No hate, only football. Salam sepak bola.